Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah Ahmad dari NIM 105-19117 kelas JS3. Oh iya, saya dari kampus Universitas Komputer Indonesia, tersingkat Unicom. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu enterprise architecture. Nah, berikut penjelasannya. Itu enterprise arsitektur itu dibagi dua. Yang pertama enterprise. Apa itu enterprise? Organisasi atau bidang lintas organisasi yang mendukung lingkup bisnis dan misi yang telah ditetapkan. Arsitektur. Arsitektur itu adalah kumpulan bidang arsitektural dan strategis yang meliputi informasi, sistem bisnis, dan arsitektur teknik. Definisi dasar dari enterprise arsitektur itu adalah kumpulan bidang arsitektural dan strategis yang meliputi informasi, sistem bisnis, dan arsitektur teknik. Nah, mumpung yang bagian duanya dengan bahasa Inggris, saya akan menjelaskannya dengan translate bahasa Indonesia. Proses yang menjelaskan struktur bentuk saat ini dan masa depan pada perilaku sebuah perusahaan. Kalau dari bahasa Inggrisnya, saya akan membacanya. Set of processing for describing the current and future state of the structure and behavior of an enterprise. Enterprise arsitektur memiliki prospek holistik diantaranya people, proses, bisnis, and teknologi. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan strategi SI atau TI dengan strategis enterprise. SI atau TI itu ya sistem informasi dan teknik informatika. Mengapa EA? Ya, maksudnya mengapa EA itu ada di dalam jurusan ini? Itu mencakup mengetahui kebutuhan stakeholder, menyelaraskan antara TI dan bisnis, TI itu yang saya jelaskan barusan, integrasi dan sharing data, security and dependability, data integrity, konsistensi, mengurangi duplikasi, pemanfaatan enterprise arsitektur sebagai blueprint untuk kapabilitas existing dan yang akan datang dengan memfasilitaskan analisis gap. Mungkin gap akan saya jelaskan itu di slide selanjutnya. Pemanfaatan EA sebagai tool dan rencana strategis, akuisisi, dan investasi kapital. Framework, kerangka konseptual untuk memfasilitasi penemuan, desain dan evaluasi dari technical arsitektur. Contohnya seperti ini, Zachman Framework, Federal Enterprise Architecture Framework, atau disingkat FEAF atau FEAF misalnya. The Open Group Architectural Framework atau TOGAF, dan lain-lain. EA Framework yang banyak digunakan, mungkin ini dari survei yang 2003 ya, itu terakhir. Berdasarkan survei Institute of Enterprise Architecture Development atau IFEAD tahun 2003, ada Zachman, TOGAF, dan FEAF yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kriteria pemilihan framework EA ada 4 itu ya. Yang pertama, karakteristik framework EA yang bagus, disesuaikan dengan tujuan dari EA, tergantung input yang diperlukan untuk aktivitas EA, dan terakhir, tergantung output yang diinginkan dari aktivitas EA itu tersendiri. Kebutuhan framework EA atau AG yang bersifat vendor neutrality, informasi availability, terdapat panduan untuk model referensi, proses jelas untuk pengimplementasian arsitektur, fokus terhadap bisnis, open standard, dapat menghasilkan dokumentasi EA, bersifat adaptable terhadap perubahan. Bentar, Zachman Framework, ada karakteristiknya tuh. Sekali lagi, karakteristik. Ada 5 macam, yaitu mengkategorikan deliverables dari EA, sorry kalau agak belibet, kegunaan EA yang terbatas, banyak diadopsi di seluruh dunia,
perspektif view yang kurang menyeluruh merupakan tool untuk perencanaan. Itulah 5 karakteristiknya. Nah, di sini ada gambar dari rancangan ya, kalau dilihat, yang dikenalkan oleh Federal CIO Council. Maaf kalau salah baca lagi ya. Di sini dari standarnya ada target, targetnya itu merupakan bisnis arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, teknologi arsitektur. Maaf kalau menjelaskannya kurang teliti dari gambar tersebut, soalnya banyak yang harus dipaparkan satu persatu. Mungkin di slide selanjutnya saya bisa menjelaskannya secara lebih rangkum lagi. Oh ya, ini yang tadi di awal dibilang apa itu FEAF. Nah, karakteristiknya itu merupakan EA, reference model standar yang dipakai oleh pemerintah Amerika Serikat, menampilkan perspektif view yang menyeluruh, merupakan tool untuk perencanaan dan komunikasi. Nah, ini ada gambar sedikit ya di sini. Apa itu data arsitektur, aplikasi arsitektur, dan teknologi arsitektur. Dan planner perspektif itu dibagi jadi list of business. Di data arsitektur itu, kalau di aplikasinya ada list of business process, kalau di teknologinya itu list of business location. Kalau dari owner perspektif itu di data arsitekturnya ada semantic model, kalau di aplikasinya ada business process model, kalau di teknologinya ada business logistic system. Nah, kalau dari desainer perspektif itu di datanya itu terlibat sebagai logical data model. Kalau di aplikasinya itu ada application arsitektur. Kalau di teknologinya itu disebut sistem geographic development arsitektur. Nah, builder perspektif. Builder ini pengembangan ya. Physical data model. Kalau di datanya, di aplikasinya itu ada sistem desain. Oh, kenapa nggak di desainnya? Ini kok di buildernya. Dan yang di teknologinya itu ada teknologi arsitektur. Kalau di subkontraktor perspektif, datanya itu data dictionary, di aplikasinya itu ada program, di teknologinya ada network arsitektur. Nah, TOGAF. Kalau TOGAF ini juga ada gambar ya di sini, bisa dilihat. TOGAF dikembangkan dengan di Open Group Architecture Framework pada tahun 1995. Karakteristiknya itu ada detail, fleksibel, open source, perspektif view menyeluruh, dan planning tool. Inilah bentuk seluruh dari TOGAF itu. Dia paling atas itu ada target. Nah, pasti juga orang punya target kan gitu, target yang goals dia yang paling akhir itu apa gitu. Nah, dari TOGAF itu tersendiri target arsitekturnya. Di bawah itu ada fondasi. Fondasinya itu berupa technical reference model atau service, standard information base atau standards, building block information base atau feature. Itu yang ada di pengertian gambar TOGAF tersebut. Next, apa ini? TOGAF Enterprise Architecture. Nah, ini gambaran mungkin kerjanya mereka ya. Kira-kira seperti ini. Mungkin nggak perlu saya jelaskan, soalnya udah ada gambarnya juga. Mungkin paham seperti bisnis arsitektur ini ya, orang yang sedang bekerja di bisnisnya, aplikasi arsitekturnya mungkin mengerjakannya bisa lewat komputer gitu. Data yang disimpan, berkas gitu, segala macam. Technical arsitektur itu apa kita bilangnya itu ya, men-share ke orang-orang kali gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, komponen TOGAF itu
Ada Architecture Development Method atau disingkat ADM, Foundation Architecture, Enterprise Continuum. Ada 3 tuh. Technical Reference Model, Standard Information, dan Building Block Information Base. Resource Base. Siklus ADM itu, nih ada gambar lagi nih. Prelim, Framework, and Principle. Saya baca satu-satu aja. Yang A itu arsitektur vision. Nah, berarti visi dari arsitektur itu yang pertama. Yang kedua tuh yang B, bisnis arsitektur. Yang C, information system arsitektur. Yang D, teknologi arsitektur. Selanjutnya opportunity and solution, migration planning, implementation governance, arsitektur change management, dan itu semua akan mencakup ke requirement management. Komponen TOGAF ini udah ya. Inputan, ada inputan dan checklist ya. Nah, saya baca aja yang inputan dulu. TOGAF Architecture Development Method atau ADM. Itu di input ada kalau strategis bisnis, prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan pendorong bisnis juga ada. Nah, yang nggak ada di checklistnya itu mungkin ini IT, governance, strategi. Itu tidak ada. Prinsip arsitekturnya tidak ada. Prinsip yang sedang didaftarkan yang berasal dari yang lainnya, misal Federation Arsitektur juga tidak ada. Output. Nah, definisi frameworknya sudah dapat ditentukan, prinsip arsitekturnya harus ditentukan dengan metode kuesioner untuk mengetahui manajemen awareness terhadap arsitektur. Yang ketiga dari output itu restatement atau referensi terhadap prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan pendorong bisnis. Itu sudah bisa. Apa itu definisi framework? Framework itu yang akan digunakan untuk pengembangan enterprise arsitektur adalah TOGAF. Ini masih tadi. Dari inputnya, request of architecture work, strategis bisnis, tujuan bisnis, pendorong bisnis, prinsip arsitektur termasuk prinsip bisnis jika sudah ada. Enterprise continuum, dokumentasi arsitektural existing atau deskripsi framework, deskripsi arsitektural, dan lain-lain. Nih, step by step, establish the project, ada identifikasi tujuan bisnis dan pendorong bisnis. Yang ketiga ada review prinsip arsitektur termasuk prinsip bisnis. Yang keempat, tentukan scope. Yang kelima, tentukan constraints. Yang keenam, identifikasi stakeholder dan titik perhatiannya, kebutuhan bisnis, dan visi arsitektur. Nah, yang ketujuh ada develop statement of architecture work and secure approval. Di bagian outputnya ada approve statement of architecture work, ada 2 tuh, scope and constraints. Yang kedua ada plan for the architectural work, pernyataan tujuan bisnis dan pendorong strategi yang sudah diperbarui, prinsip arsitektur termasuk prinsip bisnis, dan visi arsitektur, ya ada bisnis skenario dan arsitektur vision. Ya mungkin segitu hal yang saya sampaikan kepada kalian. Mungkin banyak yang kurang atau penjelasannya seperti ya apa tanggung-tanggung gitu, mungkin agak kurang nyangkut gitu ya ke pertanyaan atau pernyataan yang ada di slide ini. Saya ya kurang lebih mohon maaf. Dengan akhir kata saya sampaikan kepada kalian semua, terima kasih sudah menonton. Kalau bisa like, komen kalau memang ada yang perlu ditambahin dari saya gitu, mungkin saya bisa memperbaiki dan memperbenah diri. Sekian tugas dari mata kuliah Enterprise Arsitektur. Pokoknya like ya sebanyak-banyaknya gitu. Terima kasih kalau misalnya sudah like. Share juga jangan lupa. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.